Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Yahadi, NPM 2019 43500-125 dan teman saya. Lulu Tanis Maya, NPM 2019 43500-124. Nah, sebelumnya ada satu anggota dari kelompok kami yang kebetulan tidak bisa hadir, mungkin ada kesibukan lain. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami yang diampu oleh Bu Dona Katarina Eskom MPD, mata kuliah dari pemrograman web dasar. Nah, proyek akhir ini yaitu membuat web statis, yaitu pada proyek ini kami membuatnya dengan menggunakan 3 bahasa pemrograman, yaitu ada HTML sebagai badan programnya, kemudian CSS sebagai desain atau styling, dan juga ada JavaScript yang digunakan untuk membuat website atau tampilan website seperti interaktif atau responsif. Nah, sebelum membuat proyek tersebut, kami membuatnya itu dengan menggunakan editor yaitu bernama Visual Studio Code. Kenapa kami menggunakan Visual Studio Code? Karena editor tersebut gratis dan banyak extension yang sangat membantu untuk membuat proyek akhir kami ini. Nah, ini adalah tampilan dari editor tersebut atau Visual Studio Code. Nah, di sini sudah ada folder dari hasil proyek web statis kami, yaitu ada file dari HTML dan CSS, kemudian ada JavaScript-nya. Untuk hasil dari proyek web statis kami adalah seperti berikut. Hasilnya seperti ini. Nah, kita membuat web bertemakan atau berkonsep travel. Untuk selebihnya, web tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini di header ada tulisan title atau judul. Kemudian ada navigasi menu, ada home, about us, support, gallery, theme, blog, dan contact. Nah, di menu utama ini sudah ada background yang berupa video. Kemudian kalau kita klik home, ini akan otomatis scroll ke bawah. Itu yang home. Oh, ini home yang about us nih akan otomatis scroll ke bawah. Ini adalah tentang kami atau tentang perusahaan yang kami buat. Kemudian di bawah sini ada galeri foto-foto pemandangan di Indonesia. Karena tema web kami agensi travel, ya mempromosikan keindahan-keindahan Indonesia. Kemudian di sini ada foto kita berdua yang mengerjakan website, membangun website ini mulai dari coding sampai ke desain. Lalu ada bagian latest blog atau blog terbaru. Di sini ada blog tentang Gunung Bromo, kemudian ada tentang Yogyakarta. Lalu di bagian terakhir yaitu footer, ada contact, follow us, dan sitemap. Kontak itu berisikan nomor yang bisa dihubungi oleh pengunjung website dan ada email yang bisa dihubungi juga. Kemudian ada follow us yang berisi sosial media. Di sini ada Instagram dan Twitter yang bisa diikuti oleh pengunjung website. Kemudian ada sitemap, yaitu lokasi perusahaan kita berada. Terus kenapa tadi dibilang website itu harus responsif? Karena di sini
sudah dibuatkan JavaScript yang bertujuan untuk membuat website ini seperti interaktif atau responsif. Kenapa? Soalnya seperti ini. Jadi kayak menyesuaikan dari display atau apa device yang digunakan pengunjung website ini. Kalau seperti ini untuk device smartphone atau mobile, maka tampilannya akan seperti ini. Bisa ke support, kontak, dan selebihnya. Nah, kemudian sebelumnya untuk materi HTML, CSS atau JavaScript itu akan disampaikan oleh salah satu kelompok kami yang kebetulan tidak bisa hadir itu. Nanti akan dijelaskan di akhir atau di pertengahan video ini. CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheet yang berfungsi untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup. Fungsi lain dari CSS yakni untuk memisahkan konten dari tampilan visual dalam sebuah website. Pada awal dibuat tahun 1996 silam, CSS sendiri difungsikan untuk memformat halaman. Selain itu, permasalahan seperti tag font yang diperkenalkan HTML menyebabkan banyak masalah bagi developer, dikarenakan website membutuhkan font, warna background, dan style, maka CSS dapat menyelesaikan masalah ini. Pada dasarnya, HTML dan CSS memiliki kedekatan yang sangat erat, sehingga kinerja keduanya tidak dapat dipisahkan. HTML sendiri merupakan bahasa markup dan CSS memperbaiki style. Kedua bahasa pemrograman ini harus terus beriringan. Selain pada urusan teknis, CSS berpengaruh juga pada tampilan sebuah website. Para pemilik website pun tidak menginginkan tampilan artikel tanpa modifikasi. Kelebihan dari CSS. Sebenarnya mudah sekali membedakan website yang menggunakan CSS atau tidak. Jika Anda menemukan website ketika sedang loading hanya menampilkan warna layar putih saja, maka website tersebut bisa dipastikan tidak menggunakan CSS atau hanya menggunakan HTML saja. Sebelum CSS diterapkan, semua styling harus Anda sertakan pada markup HTML. Dengan demikian, Anda harus mendeskripsikan semua warna, font, background, dan lainnya secara terpisah. Kelebihan CSS sendiri dapat mengatur semua tampilan pada aspek file yang berbeda. Kemudian Anda dapat menentukan file dan mengintegrasikan di atas markup HTML. Dan cara kerja CSS secara default, CSS memakai bahasa Inggris sederhana berbasis sintak. Selanjutnya, CSS didukung dengan berbagai rules yang mengaturnya. Keberadaan HTML ini pada dasarnya dirancang semata-mata untuk mendeskripsikan konten, yang kemudian dibantu dengan keberadaan CSS yang memberikan sedikit sentuhan modifikasi. Kombinasi kinerja keduanya dapat memaksimalkan tampilan website seperti yang Anda inginkan. Struktur CSS cukup sederhana, sehingga pengaplikasiannya pun cukup mudah. Di dalam struktur CSS ini terdiri dari selektor dan declaration blocks. Dalam hal ini Anda dapat memilih elemen yang diinginkan, kemudian Anda dapat melakukan deklarasi terhadap elemen tersebut. Selektor bekerja mengarahkan elemen ke HTML yang akan diubah penampilannya, dan declaration block bekerja memisahkannya dengan tanda titik koma. Adapun jenis-jenis CSS berdasarkan cara penggunaannya. Inline Style Sheet. Jenis CSS pertama yang kerap kali digunakan adalah Inline Style Sheet. CSS tipe ini biasa diterapkan langsung pada objek yang ingin dirubah tampilannya.
Misalnya seperti teks biasa yang ingin dirubah warnanya. Penggunaan CCS jenis ini hanya membutuhkan penambahan tag style sehingga sangat mudah diaplikasikan. External style sheet berbeda dengan inline style sheet. External style sheet jauh lebih praktis digunakan karena peletakannya yang berbeda di luar area objek. CCS jenis ini juga bisa digunakan secara berulang pada beberapa objek sekaligus, bahkan antara website sehingga lebih menghemat ruangan. Embedded Style Sheet. CCS jenis ini memiliki ciri yang hampir sama dengan inline style sheet karena diletakkan pada halaman yang sama pada suatu website. Bedanya untuk embedded style sheet, posisinya berada di antara tag dan head dan head serta diawali dengan tag style. Secara umum, embedded style sheet dimanfaatkan untuk membuat tampilan unik di suatu laman website dengan pola berulang. Contohnya untuk mengatur posisi iklan di awal paragraf untuk semua artikel. Keuntungan belajar CCS sebagai blogger ataupun pengelola website sebenarnya tidak dituntut untuk belajar CCS. Pasalnya saat ini sudah banyak jasa pembuatan website di Indonesia yang bersedia dibayar secara freelancer untuk mengatasi sebagai kebutuhan website Anda. Sebelumnya, makasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.